Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Novi Handayani, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi keuangan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Nah, perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dalam rangka tugas akhir seminar akuntansi keuangan yang berjudul pengaruh environmental disclosure dan return on asset terhadap nilai perusahaan dengan audit quality sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor basic material yang terdaftar di BI tahun 2021 sampai 2025. Kita masuk ke bagian latar belakang masalah. Nah, di dalam bab pendahuluan ini, hal mendasar yang melatar belakangi penelitian adalah adanya tuntutan bagi perusahaan modern untuk tidak lagi sekedar berorientasi pada laba jangka pendek, melainkan harus mempertahankan atau memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Nah, isu keberlanjutan ini menjadi sinyal kritis yang diperhatikan oleh investor di pasar modal dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Nah, untuk sektor basic material atau bahan baku sengaja dipilih sebagai objek penelitian karena karakteristik operasional emiten di sektor ini bersentuhan langsung dengan eksploitasi alam dan menghasilkan dampak lingkungan yang nyata, sehingga mereka tuh dituntut untuk melakukan pengungkapan lingkungan secara transparan. Baik, bisa dilihat dari grafik ya. Terlihat jelas adanya fenomena fluktuasi nilai pasar yang tidak stabil, bahkan sempat merosot tajam hingga menyentuh titik terendahnya di tahun 2023 sebesar 1,32. Nah, penurunan rata-rata ini menjadi indikasi kuat bahwa apresiasi pasar atau nilai perusahaan emiten di sektor ini tuh sedang mengalami tekanan. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan penelitian, di mana dari hasil-hasil penelitian terdahulu, para peneliti belum konsisten dalam membuktikan apakah pengungkapan isu lingkungan dan tingkat profitabilitas secara nyata mampu mendongkrak nilai perusahaan atau tidak. Jika permasalahan atau fluktuasi pada grafik ini dibiarkan dan tidak diteliti, maka manajemen emiten ke depan akan menghadapi kesulitan besar dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian laba murni dan pemenuhan tanggung jawab lingkungan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dinilai sangat krusial dilakukan dengan menghadirkan variabel audit quality sebagai variabel moderasi dengan tujuan untuk menguji apakah kualitas auditnya mampu memperkuat kembali respon positif pasar terhadap nilai perusahaan, tentu saja di sektor basic material di Indonesia. Selanjutnya pada bagian identifikasi masalah. Nah, masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencakup 3 hal utama, yaitu adanya fenomena fluktuasi nilai pasar, ketidakstabilan pada tingkat profitabilitas, serta adanya ketidakkonsistenan pengungkapan informasi lingkungan pada emiten-emiten terkait. Oleh karena itu, pengujian variabel dalam riset ini difokuskan pada pengaruh environmental disclosure dan return on asset terhadap nilai perusahaan dengan menempatkan audit quality sebagai variabel moderasi. Adapun subjek penelitian ini dibatasi secara spesifik hanya pada perusahaan yang bergerak di sektor basic material. Seluruh data sekunder dalam riset ini diambil dari data di Bursa Efek Indonesia dengan batasan waktu pengamatan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Dari batasan masalah tersebut, apa yang ingin dicapai atau tujuan penelitian dalam riset ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh environmental disclosure terhadap nilai perusahaan di sektor basic material tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh return on asset ya atau ROA terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor basic material tahun 2021 sampai 2025. Terus yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis apakah audit quality ini mampu memoderasi pengaruh environmental disclosure terhadap nilai perusahaan sektor basic material tahun 2021 sampai 2025. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis apakah audit quality mampu memoderasi pengaruh return on asset atau ROA terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor basic material tahun 2021 sampai 2025. Berikutnya adalah landasan teori yang digunakan sebagai sumber daya
kunci dan teoritis untuk mendasari hubungan antar variabel. Teori pertama adalah signaling theory atau teori sinyal yang dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini membawa asumsi bahwa perusahaan sengaja memberikan sinyal informasi mengenai kinerja mereka kepada pihak luar dengan tujuan untuk mengurangi asimetri informasi. Teori ini diaplikasikan dalam penelitian untuk menguji bagaimana sinyal positif berupa tingkat profitabilitas serta kualitas audit mampu meningkatkan respon pasar terhadap nilai perusahaan. Terus yang kedua adalah teori legitimasi yang dikembangkan oleh Dowling dan Pfeiffer pada tahun 1975. Teori ini berasumsi bahwa organisasi atau perusahaan harus terus berupaya menyelaraskan nilai-nilai sosial dari kegiatan operasionalnya dengan norma yang berlaku di masyarakat agar keberadaannya diakui. Nah, teori ini diaplikasikan untuk mendasari betapa pentingnya pengungkapan informasi lingkungan atau environmental disclosure oleh emiten guna mendapatkan legitimasi publik yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Oke, pada slide posisi penelitian, saya mencantumkan dua penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama serta dasar perbandingan riset. Penelitian pertama oleh Rafael dan Lestanti pada tahun 2025 mengenai pengaruh ESG, Green Innovation, dan Eco-efisiensi terhadap nilai perusahaan yang menunjukkan hasil bahwa environmental disclosure berpengaruh positif. Penelitian kedua oleh Rahmawati dan Witono pada tahun 2025 tentang determinasi nilai perusahaan yang membuahkan hasil bahwa ROA berpengaruh positif. Nah, perbedaan sekaligus kebaruan dari penelitian yang saya lakukan ini terletak pada penggabungan variabel environmental disclosure dan ROA secara bersamaan dengan penempatkan audit quality sebagai variabel moderasi. Selain itu, kebaruan studi ini juga terletak pada fokus objek emiten spesifik pada sektor basic material dengan menggunakan rentan periode pengamatan terbaru yaitu tahun 2021 sampai 2025. Selanjutnya mengenai alur kerangka berpikir di dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui 4 poin hubungan teoritis, yaitu yang pertama, pengungkapan lingkungan yang transparan diyakini menjadi sinyal positif mengenai keberlanjutan bisnis sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor dan menaikkan nilai pasar perusahaan. Yang kedua, tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi nyata perusahaan dalam menghasilkan laba yang secara langsung akan menarik minat investor dan menaikkan nilai perusahaan. Yang ketiga, kualitas audit yang kredibel bertindak menjamin keandalan informasi lingkungan yang diungkapkan, sehingga dinilai mampu memperkuat dampak positif pengungkapan tersebut terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, kualitas audit yang tinggi akan memvalidasi keakuratan dari nilai laba atau ROA yang dilaporkan, sehingga mempertegas sinyal positif kinerja keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan di mata pasar. Memasuki penjelasan mengenai metode penelitian, instrumen dan prosedur yang digunakan dalam desain studi ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal untuk menguji hubungan sebab akibat serta pengaruh antar variabel yang diteliti. Nah, populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2025. Untuk jumlah perusahaan yang terdaftar yaitu sebanyak 113 perusahaan. Dari populasi tersebut, sampel akhir yang terpilih menggunakan teknik purposive sampling adalah sebanyak 18 emiten, sehingga total unit observasi selama 5 tahun pengamatan adalah sebanyak 90 data observasi. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh data sekunder berupa laporan tahunan atau annual report dan laporan keberlanjutan atau sustainability report resmi dari situs BI atau website masing-masing perusahaan. Adapun metode analisis statistik yang digunakan adalah pendekatan structural equation modeling berbasis variance atau variance based SEM dengan bantuan software Smart PLS 4 melalui tahapan evaluasi outer model, inner model, serta pengujian hipotesis via bootstrapping. Baik, lebih lanjut mengenai tahapan pada metode analisis data menggunakan bantuan software Smart PLS 4. Analisis di dalam riset ini diawasi mulai dari uji statistik deskriptif
untuk mengetahui karakteristik data berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, serta nilai standar deviasi dari masing-masing variabel. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi order model berupa uji kolinearitas di mana syarat nilai varian inflation vector atau VIF harus lebih kecil dari 5. Setelah itu dilakukan evaluasi inner model untuk mengukur seberapa kuat kemampuan prediksi model berdasarkan nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square. Nah, rangkaian analisis data ini diakhiri dengan uji hipotesis untuk pengaruh langsung maupun efek moderasi melalui prosedur bootstrapping. Keputusan pengujian hipotesis didasarkan pada nilai Petz koefisien, nilai T statistik yang harus lebih besar dari 1,96, serta nilai p-value yang harus lebih kecil dari 0,05. Demikian presentasi seminar akuntansi keuangan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.